Udah ketebak 02 yang dituduh. Dari Rose, apapun masalahnya 02 yang kena. Jadi gitu ya guys ya, di take downnya video trennya Pak Anies ini, para pendukungnya banyak gitu yang menarasikan bahwa Pak Anies ini dijegal. Ini adalah salah satu bentuk penjegalan terhadap Pak Anies gitu. Dan yang dituduh, ya kalau kalian baca dan dengar video-video mereka itu ya kesannya memang menyalahkan pemerintah dan paslon 02 guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalian udah tahu belum mengenai iklan video tronnya Pak Anies Baswedan ya yang di Bekasi katanya tuh di take down. Dan banyak sekali kalau kalian lihat di sosial media gitu ya, para pendukungnya Pak Anies banyak yang menganggap atau menarasikan bahwa di take downnya videonya Pak Anies ini itu karena ada campur tangan dari pemerintah ataupun paslon 2 guys. Nah, kalian bisa lihat ya salah satu gambar ini. Nih, kalian bisa lihat gambar ini guys ya. Nah, ini salah satu pendukung Pak Anies ya yang memperlihatkan komentar netizen gitu. Yang dia juga mengiyakan komentar tersebut ya kesannya. Di situ disebutkan ya elah segala video tren aja dijegal. Terus kayak gini masih ada yang menghina paslon 1. Padahal yang seharusnya ditangisin tuh paslon 1 dijegal mulu katanya. Wah, ini kan kesannya kayak selalu nyalahin orang-orang lain gitu yang dianggapnya menjegal. Dan itu ditujukan ke pemerintah dan paslon 2 guys ya. Dan kalian bisa lihat juga nih komentar dari netizen ya setelah melihat video pendukung Pak Anies tersebut. Ada yang berkomentar begini, itu dari Lita Komado. Dia bilang, udah ketebak 02 yang dituduh. Dari Rose, apapun masalahnya 02 yang kena. Jadi gitu ya guys ya, di take downnya video trennya Pak Anies ini, para pendukungnya banyak gitu yang menarasikan bahwa Pak Anies ini dijegal. Ini adalah salah satu bentuk penjegalan terhadap Pak Anies gitu. Dan yang dituduh, ya kalau kalian baca dan dengar video-video mereka itu ya kesannya memang menyalahkan pemerintah dan paslon 02 guys. Nah guys, mengenai hal ini ya akhirnya banyak yang berkomentar gitu ya dari netizen sendiri yang membahas soal narasi penjegalan ini. Terus yang berikutnya ada juga gitu ya dari K-popers yang merasa nggak terima gitu ya kalau misalnya hal-hal kayak gini itu dikaitkan dengan K-popers karena pendukung Pak Anies memang yang patungan untuk bikin video tron tersebut ya, disebutnya katanya sih patungan bikinnya. Nah, itu adalah pendukung Pak Anies yang memang menggunakan vibe Korea gitu ya, vibe K-popers gitu dalam mendukung. Jadi ada bumbu-bumbu rasa Koreanya gitu loh guys. Jadi di situ akhirnya banyak K-popers yang merasa jangan gunakan jangan gunakan K-pop gitu ya, atas nama K-pop gitu untuk berkampanye, kurang lebih ada yang berkata seperti itu. Nanti kita baca gitu ya komentarnya secara lengkap, tapi sebelumnya kita baca dulu nih komentar dari netizen yang pertama yang menanggapi soal narasi penjegalan nih terhadap Pak Anies Baswedan. Dia komentar cukup banyak guys karena sekaligus untuk mengklirkan gitu ya kalau misalnya ada isu-isu seperti ini tuh sebetulnya ada penjelasannya dan bisa di counter melalui komentar bapak ini, mas ini. Kita baca ya komentar dia. Jadi setelah melihat video mas tadi ya yang menarasikan seolah video tronnya Pak Anies ini di take down gitu ya sama pemerintah, mas ini pun berkomentar begini. Lo lihat kan cuy, kata dia, narasi-narasinya dari junjungannya sampai pendukungnya sama semua. Apapun yang terjadi di kubu Anies dan yang terjadi di Anies, semua pada rame-rame nuding pemerintah. Gitu guys. Sampai ada narasi di X, Anies versus pemerintah. Gitu kan. Semua yang terjadi, semua salah 02. Apapun yang bikin Anies gak menang, itu salah bapaknya Gibran. Logical
logical fallacy seperti ini yang gue lawan, kata dia. Soal dikit-dikit MK aja ditabrak, apalagi ini, apalagi itu gitu kan. Lo yang teriak-teriak MK ya, pernah tahu nggak komposisi hakim MK yang setuju dan nggak setuju itu ada berapa gitu? Hakim MK itu ada 9 coy, kata dia. Soal batas bawah capres-cawapres kemarin gitu ya, ada 5 yang setuju dan 4 yang nggak setuju. Itu kan tipis ya. Gimana lu bisa ngelantur bilang ada pembusukan MK gitu. Jadi komposisi 5 dibanding 4 itu pembusukan. Mau tau nggak komposisi hakim di MK tentang UU Omnibus Law yang disahkan kapan tahun lalu, yang sempat jadi rame juga di demo oleh ratusan ribu pekerja dan buruh se-Indonesia, ada berapa? 7-2, oke? 7-2. Kenapa lu kicap, kata dia ya? Yang demo kebanyakan para pekerja dan buruh. Gue lihat. Kemana lu, kata dia? Bahwa ada masalah etik, ya etik bukan soal putusan dan lain-lain. Etik karena di situ Adam Family dari orang yang bersinggungan langsung gitu ya dengan pengguna keputusan di situ, dan dikhawatirkan ada konflik of interest meskipun itu cuma satu suara hakim. Jadi adik-adik, kata dia ya, di MK lu mau misalnya bapak lu jadi MK atau jadi ketua hakim MK juga, itu nggak akan berdampak apapun akan keputusan kalau ke-8 hakim lainnya menolak gugatan itu. Kenapa gue ngomong gini? Karena lu harus tahu dulu sistemnya kayak apa sebelum lu berkomentar lebih lanjut, kata dia. Karena kalau berkomentar lebih lanjut tanpa ilmu, segera hubungi dokter. Kata dia. Sama seperti ada yang percaya ketua DPR atau pimpinan DPR itu bisa bikin dan nyelesain undang-undang itu sendiri. Kan gimana mikirnya gitu guys. Terus balik lagi ke Anies gitu ya. Kayak gini mau hukum ditegakkan. Gak usah lah ngomong soal etik-etik. Hukum yang tumpul ke atas dan lain-lain aja pret lah. Kalau kalian mau tahu fakta, kata dia, kalau kalian mau tahu implementasi hukum yang tajam ke atas, ya Anies sudah jadi tersangka hari ini bos, harusnya, kata dia. Atas dugaan penyelewengan penggunaan dana APBD pada kasus Formula E oleh KPK. Namanya disebut tuh oleh beberapa pihak gitu ya, dan ada indikasi ke sana, kata dia. Surya Paloh lah yang menolongnya dengan buru-buru dideklarasikan dengan Caimin. Salah satu kelompok oligarki yang selalu dibelanya, tapi di luar teriak-teriak tolak oligarki. Mau meragukan omongan gue? Siapapun udah ngomong tentang hal ini, lo aja yang gak mau buka mata lo, kata dia. Siapapun udah ngomong tentang ini dan namanya udah jamak disebut-sebut. Sama dengan Ganjar, kata dia. Dia bawa-bawa Ganjar juga nih. Malah Ganjar ada juga dalam fakta persidangan, kata dia. Apakah kemudian kalau paslon itu udah dideklarasikan nggak boleh ditersangkakan gitu oleh KPK atau lembaga hukum lainnya? Secara teori itu nggak berlaku ya. Makanya gue bilang, kata dia, kalau mau tahu implementasi dari salah satu narasi Anies tentang hukum di debat pertama, harusnya hari ini dia jadi tersangka. Nggak akan dia bisa hahihi desak Anies dan sosokan berenang retorika di debat capres, nggak akan. Makanya Jaksa Agung jauh-jauh hari udah berstatement cuy, kata dia. Sebaiknya proses hukum yang diduga melibatkan calon legislatif, calon eksekutif kalau bisa ditunda hingga masa pemilu selesai. Dan kenapa ada narasi dari Budi Ari ya, Menkominfo, bahwa siapapun yang kalah di Pilpres ini siap-siap aja masuk penjara. Ya itu alasannya bro, kata dia. Kenapa? Bukannya itu malah lebih baik bang. Kan hukum harus ditegak luruskan gitu ya. Jangan sampai pemilih kita seperti memilih kucing dalam karung. Sekarang gue balik, kata dia. Kalau misalnya kita mau tegak dengan hukum, apakah nggak ada itu yang teriak-teriak kalau salah satu kandidat dijadikan tersangka? Akan ada narasi tentang upaya kriminalisasi. Gue tanya, kata dia. Apa nggak makin tantrum itu para pendukung-pendukungnya yang garis keras, yang udah anggap Imam Mahdi lah, nabi terakhir lah disebut-sebut karena jagoannya jadi tersangka gitu. Terus dia bilang, bro, gak usah jadi tersangka aja. Persepsinya yang coba dikembangkan di publik tuh udah kacau, kata dia. Lo tahu sendiri, ada skala berarti pemilu curang, dia dicurangi.
curang perang lah dan lain-lain. Gue sampai pusing kata dia gitu kan. Nggak expect di kepala gue gitu loh. Nggak usah gitu-gitu aja. Apa-apa pemerintah yang disalahin bro kata dia. Pokoknya kayak teh botol sosro lah cuy kata dia. Apapun masalahnya yang salah itu Jokowi dan Prabowo kata dia. Gimana nggak kacau itu mindset pendukung-pendukungnya. Gue sebenarnya nahan nggak mau ngomong ini kata dia. Cuma menurut gue narasi ini udah ngadi-ngadi banget cuy kata dia. Apalagi pengguna X yang mencoba membangun persepsi publik dengan berbagai cara asal Anies menang kan kacau ini. Belum punya kekuasaan dan lingkup kecil aja pendukungnya udah mulai bangun persepsi aneh-aneh ke publik. Apalagi jagoannya menang gitu. Wah bisa chaos nih kata dia. Chaos di Timur Tengah bisa pindah ke sini kata dia. Contoh kecil ya masalah Videotron ini kata dia. Dugaannya udah pada ngaco cuy. Di take down karena apa? Gitu kan harusnya kan ditanya tuh ya kenapa gitu kalau bisa di take down. Tapi narasinya udah bilang bahwa di take down ya karena pemerintah yang melakukan. Pemerintah lah pokoknya yang disalahin gitu guys. Padahal mah kalau bener-bener Jokowi ini seperti yang mereka tuduhkan gitu ya, macam-macam tuduhan mereka dan doa-doa terburuk untuk Jokowi, semoga semua balik sih ke pendoanya masing-masing gitu. Udah serendah-rendahnya manusia cuy mereka bikin tentang Jokowi ini. Tapi kalaupun Jokowi bener seperti yang mereka tuduhkan mau ngejegal Anies, ngapain lama-lama bos? Jokowi dari awal udah suruh kejaksaan atau bisikin KPK buat mempercepat proses hukum ke Anies gitu. Pikir kenapa orang Jokowi punya tools untuk itu kok kata dia. Dia kan presiden gitu. Tapi nyatanya mana? Sampai detik ini dia masih bisa berkampanye ke penjuru daerah dengan private jet dari oligarki sambil jualan tolak oligarki. Bisa hahihi, bisa kasih nilai ke Menhan padahal bukan dia yang ngangkat gitu kan. Parameternya nggak usah yang ribet lah. Kalau pemerintah dalam hal ini Jokowi mau ngejegal Anies atau mau ngalang-ngalangin Anies gitu ya, pasti udah dari awal dan nggak bakal ada deklarasi. Udah percaya sama gue kata dia. Jadi urusan remeh-temeh semacam Videotron itu menurut gue gak usah cengeng lah. Lu cek dulu gitu kan, apakah kalian udah bayar atau belum. Kalau udah dicek perusahaan penyediaannya apa masalahnya ditanyain gitu kata dia. Ntar ini salah satu strategi buat framing lagi ya kan, yang nge-take down mereka sendiri terus teriak-teriak ke sosmed, ke media, berkampanye gini amat diribetin pakai di take down lah dan lain-lain. Dan kalian yang kata apa-apa kemakan strategi kampanye playing victim semacam ini. Susah kan kalau udah bucin kata dia. Beraknya Anies aja dikira silver queen bos kata dia. Kalau mau bucin-bucinan gitu ya, hari ini gue harus berbangga diri karena dia katanya nyoblos satu-satunya capres yang gak pernah berurusan dengan KPK. Namanya gak pernah disebut-sebut di persidangan dan gak pernah jadi fakta persidangan dan itu cuma Prabowo. Lu mau bantah aja wir kata dia. Gitu aja, salam waras kata dia. Jadi seperti itu komentarnya di sini nih ya guys ya, menjelaskan banyak hal ya mengenai MK dan lain-lain gitu ya. Supaya clear, nggak seperti yang mereka tuduhkan gitu ya kepada pemerintah terutama Pak Jokowi gitu ya. Terus dia bilang juga ya untuk masalah cengeng, masalah Videotron maksudnya nggak perlu cengeng. Kecuali kalau emang buat framing tujuannya gitu guys. Dan kenapa lagi-lagi pemerintah gitu yang disalahkan. Padahal kalau misalnya Pak Jokowi emang mau gitu ya menjegal Anies sudah dari dulu, nggak akan sempat deklarasi gitu guys. Tapi nyatanya kan enggak. Dan sampai sekarang Anies masih lanjut berkampanye sampai ke pelosok-pelosok desa gitu ya, masih kata dia jualan tolak oligarki padahal dia dukung oligarki gitu guys. Dan ya seperti itu. Tapi kenapa pendukungnya itu masih aja menarasikan hal-hal yang seperti itu guys, seperti menuduh pemerintah ya atas masalah apapun gitu. Nah seperti itu komentar netizen guys. Dan kita ini baca nih ya dari salah satu K-popers gitu yang nggak terima ketika pendukung Pak Anies banyak yang menamakan diri mereka itu sebagai K-popers gitu loh guys. Karena bagi dia nggak semua K-popers tuh pilih Pak Anies guys. Dan sebelum itu ya, untuk kalian ketahui Bawaslu Bekasi sendiri juga sudah menerima informasi mengenai di take downnya Videotronnya Pak Anies gitu ya. Dan
Dirinya setelah menerima informasi ini masih belum tahu ya sebenarnya ada apa yang terjadi, dan akan menindaklanjuti nih, akan ngecek nih sebenarnya apa yang terjadi. Terus dia juga bilang ya, jangan lempar isu terus tanya kita gitu. Jadi jangan lempar isu dulu, diselidiki dulu apa yang terjadi. Nah itu ya komentar dari Bawaslu gitu setelah mendengar informasi ini. Nah kita bacain sekarang ya komentar dari K-popers ya yang gak terima kalau pendukung Pak Anies ini mengatasnamakan dirinya atau mencatut nama-nama K-popers gitu guys. Jadi ada seseorang ya yang bilang begini guys, mohon dengan sangat jangan bawa-bawa idol Korea dalam suatu kampanye, dan juga jangan pernah bawa-bawa K-popers. Nah statement ini disetujui sama netizen lain juga ya, yang komentarnya akan saya bacakan secara lengkap nih. Ini dia orangnya, dia bilang begini. Kata dia udah jadi Blink atau K-pop itu udah 7 tahun gitu ya. Dan awalnya dia ada Twitter gitu ya. Tapi gara-gara ada Pilpres ini kata dia, tim sesnya Pak Anies itu benar-benar nyampah banget kata dia. Dan sampai bikin dia enek dan uninstall aplikasi itu. Saking eneknya melihat kelakuan tim sesnya itu kata dia. Dan gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak ini ya. Sah-sah aja kalau misalnya lu mau membawa unsur-unsur K-pop gitu. Tapi bisa nggak usah mencatut atau bawa-bawa atau menyamaratakan seluruh K-pop pendukung Anies gitu. Hebat banget semua K-pop dukung Anies bla 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 segala macam. Sampai ada yang isi komentarnya, ada yang bilang banyak tuh nggak diajak gitu kata dia. Lah siapa juga yang mau gitu. Soalnya masalahnya udah bukan ini doang ya, bukan Videotron doang ya. Tapi banyak gitu ya permasalahan atau permasalahan memang yang ditimbulkan dari pendukungnya Pak Anies kata dia gitu ya. Soal salah satunya ada juga yang minta donasi gitu ya. Kasihan Pak Anies nggak punya dana kampanye, ayo kita patungan biar dia ada dana kampanye gitu. Terus dia bilang, ya maksud gue kalau dana lu gak mencukupi untuk bikin iklan seperti itu gitu ya, ya udah gak usah ikut-ikutan, lu kampanye dengan budget lu aja gitu. Kayak lu belum jadi presiden aja udah nyusahin orang gitu, gimana kalau udah jadi presiden lu ambil semua duit rakyat kata dia. Pasti ada yang komen nih di video gue, lu tuh gak diajak mbak, lu tuh gak diajak. Buktinya kita sebagai K-popers mendukung Pak Anies kata dia. Ya kalau memang mau membawa tema ke K-popan itu terserah, tapi jangan menyamaratakan seluruh K-pop mendukung Pak Anies. Gue K-popers 10 tahun nggak mau, gue dukung Anies, sorry ya kata dia. Kayak kesel banget. Dia tuh gitu banget ya nyari suara, sampai kayak gitu banget kata dia. Harus banget lo nyari suara sampai kayak gini. Ntar K-popers, kemarin Palestina, sekarang K-popers, nanti siapa lagi kata dia yang lo akuin kata dia. Wah, jadi begitu ya komentar dia. Dia bilang sih boleh aja kalau misalnya mau pakai unsur-unsur K-pop, tapi nggak usah menyamaratakan seluruh K-popers yang disebut katanya semua K-popers mendukung Pak Anies gitu. Terus kata dia juga banyak pendukung Pak Anies yang katanya tuh bikin rusuh gitu ya di sosial media X, aka Twitter gitu ya. Dan dia sampai uninstall aplikasi itu karena dia menek banget ngelihat para pendukung Pak Anies gitu yang rame di situ. Bahkan dia juga kesel gitu kalau ada yang minta donasi gitu ya buat dana kampanye. Terus dia bilang kalau misalnya emang nggak punya dana ya nggak usah maksain gitu loh. Terus dia bilang belum jadi presiden aja udah nyusahin, gimana kalau udah jadi presiden gitu. Terus dia bilang juga apa nyari suara sampai kayak gini banget gitu. Ya itulah komentar dia guys, dia udah capek dengan melihat, capek gitu yang ngelihat para pendukung Pak Anies yang banyak yang bikin narasi-narasi yang kebanyakan orang tuh nggak setuju gitu loh guys. Dan kalian bisa nilai sendiri lah ya, bagaimana kalian juga pasti pernah ya baca atau dengar gitu dari pendukungnya Pak Anies ketika mereka berkomentar tuh seperti apa. Kalian bisa nilai sendiri ya dari situ. Dan
Soal video tour yang di take down ini yang kemudian menyalahkan pemerintah, itu menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!